Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN yang kali ini Pak Guru akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anakku, tentu saja anak-anak ingin mengetahui dan ingin mengerti tentang kedudukan dan fungsi serta arti dari Pancasila. Jadi anak-anakku tetap bersemangat meskipun kita tidak bertemu langsung, tetapi anak-anak bisa menyimak dari HP atau dari laptop ya, apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Yang pertama adalah dulu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di situ berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak tentu selalu ingat karena ini setiap hari Senin itu selalu dibacakan oleh petugas sehingga anak-anakku ya makin hafal, dan tentu anak-anak perlu paham apa yang dimaksud di dalam alinea keempat itu. Nah, penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikukuhkan pada 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Jadi, Pancasila itu secara resmi, secara normal itu diakui, secara formal diakui pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Anak-anak tentu harus paham apa itu merdeka. Merdeka pada tanggal 17 Agustus yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia, bangsa kita itu telah terbebas dari penjajahan. Dan selanjutnya, untuk supaya kita tidak dijajah, supaya kita tidak ditindas, supaya tidak kita dikuasai oleh bangsa lain, lalu sehari itu dikukuhkan, dinyatakan resmi tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 45 sebagai payung hukum, sebagai pelindung ya masyarakat supaya kita tidak diganggu atau kita tidak dirongrong oleh bangsa lain. Nah, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dulunya berusaha untuk meletakkan dasar negara Pancasila. Jadi Pancasila itu satu sila dengan sila yang lain itu adalah saling berkaitan. Makanya di situ secara hierarkis dan piramidal, jadi mengerucut ya. Sila yang pertama itu menjiwai sila yang kedua, sila yang kedua menjiwai sila ketiga, sila ketiga menjiwai sila keempat, sila keempat menjiwai sila kelima, dan sila kelima dijiwai sila keempat, seterusnya. Ini sehingga tidak bisa diubah atau tidak bisa dibolak-balik. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa pandangan hidup itu merupakan cara kita melihat, cara kita memandang, pedoman dan arah bagi seorang untuk mengenal diri sendiri dan menentukan hidupnya. Jadi ibarat kita berjalan jauh, maka kita sudah punya pandangan, punya penglihatan di mana yang kita tuju, arah mana yang kita tempuh, itu adalah sebagai bentuk pandangan. Pancasila sebagai pandangan merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dan pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan. Jadi Pancasila itu mempunyai nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Artinya di dalam Pancasila itu kalau dijabarkan secara detail, secara rinci, maka dulu itu ada yang namanya butir-butir Pancasila. Pak Guru masih ingat pada saat sekolah dulu disuruh menghafalkan yang sebanyak 36 butir yang disingkat dengan Papan Maju 12. Artinya sila pertama terdiri dari Pa, ya, berarti terdiri dari 4, kemudian yang kedua adalah papan 8, kemudian yang ketiga ada 5, keempat adalah 7, dan terakhir 12. Itu yang disingkat dengan papan maju 12. Nah, masing-masing butir itu merupakan perincian penjabaran. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arah untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Yang diharapkan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bahagia lahirnya dan bahagia juga batinnya, terpenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin menjadi kebutuhan pokok, ya, yang itu adalah merupakan alat utama untuk hidup. Pancasila memenuhi fungsi sebagai berikut. Jadi Pancasila juga punya fungsi kegunaannya. Yang pertama sebagai alat dalam upaya mengatasi konflik perpecahan. Yang kedua menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila. Dan yang keempat menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Yang kelima menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu mempunyai fungsi berbagai macam sebagai sumber masyarakat untuk mewujudkan nilai, sebagai upaya untuk mengatasi konflik. Jadi jika terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, maka di situ harus dikembalikan kepada sumbernya Pancasila. Karena di dalam Pancasila diatur yang tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling memusuhi. Nah, kita semua adalah satu saudara, kita adalah satu naungan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, itu. Nah, kemudian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya sumber hukum yang dijadikan bahan penyusunan peraturan undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kalau membuat undang-undang, membuat hukum itu melihat, mengambil ya dari inti sarinya Pancasila. Makanya Pancasila juga disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, aturan hukum, peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tapi itu hanya berlaku di negara kita, negara Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum itu diatur dalam nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Itulah anak-anakku ya, yang perlu dipelajari. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya cara berpikir seseorang atau golongan itu adalah mengambil dari Pancasila. Saya kira itu anak-anakku untuk pertemuan ini kita akhiri. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencermati dan bisa memahami meskipun hanya beberapa menit, tapi bisa diamalkan dan mengerti. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.